Ya, berbagai peristiwa terjadi sepanjang tahun 2024, mulai dari politik, ekonomi, olahraga, hingga kriminal. Beragam peristiwa tersebut terangkum dalam catatan akhir tahun 2024 yang dikumpulkan oleh tim redaksi PAL TV. Sepanjang tahun 2024 beragam peristiwa diliput oleh tim redaksi Palembang TV. Dalam berbagai sudut mulai dari politik, ekonomi, olahraga, hingga kriminal. Hasil liputan tersebut selanjutnya dikumpulkan menjadi sebuah catatan akhir tahun 2024. Untuk politik, dari catatan tim redaksi PAL TV dilakukannya pemilu 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta calon legislatif baik itu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten Kota yang dilakukan pada tanggal 14 Februari. Untuk memastikan pelaksanaan pemilu di Sumatera Selatan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, PJ Gubernur Sumatera Selatan pada waktu itu Agus Fatoni didampingi oleh Kapolda dan Pangdam II Sriwijaya meninjau sejumlah TPS di wilayah Palembang. Dalam pelaksanaan pemilu serentak ini, warga Sumatera Selatan khususnya di Jalan Macan Kumbang Raya menyambut dengan antusias. Setelah dilakukannya pemilu serentak pada bulan Februari, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan terpilih menjalani proses pelantikan. Pada bulan September, tepatnya pada tanggal 24, Andi Dinaldi dari Partai Golkar resmi terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selain pelaksanaan pemilu serentak pada bulan Februari, pilkada serentak juga dilakukan pada tahun 2024 yang berlangsung pada 27 November. Untuk di Provinsi Sumatera Selatan ada 3 pasangan calon kepala daerah menyatakan maju, yaitu Hermanderu Ciujang, Edi Santana Putra Rizky Aprilia, dan Mawardi Yahya Anita Nuringhati. Sama seperti di provinsi, untuk Kota Palembang juga ada 3 pasangan calon kepala daerah yang maju, yaitu Fitrianti Agustinda Nandriani Oktarina, lalu Ratu Dewa Prima Salam dan Yuda Pratomo Baharudin. Dalam pelaksanaan pilkada serentak yang dilakukan, pasangan Hermanderu Ciujang dinyatakan sebagai pemenang untuk tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum dengan meraih suara 2.220.437 suara. Sedangkan untuk di Kota Palembang, pasangan Ratu Dewa Prima Salam berhasil menjadi pemenang dengan meraih suara sebanyak 352.698 suara. Untuk catatan akhir tahun dari tim liputan PAL TV di bidang ekonomi, diwarnai dengan angka inflasi Sumatera Selatan pada periode Maret 2024 di angka 0,25% atau lebih rendah dari inflasi nasional di angka 0,52%. Menekan angka inflasi dan memenuhi kebutuhan pokok jelang Lebaran Idul Fitri, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar operasi pasar murah di Kejati, Sumatera Selatan. Mendekati hari Lebaran Idul Fitri, Pasar 16 Ilir Palembang dipadati pembeli, namun para pedagang justru mengeluhkan omset yang anjlok lantaran jumlah kunjungan tidak seramai Lebaran tahun lalu. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Palembang serta pengendalian harga pangan menjelang Idul Adha, pemerintah Kota Palembang secara resmi memulai gerakan pasar murah di halaman kantor Kecamatan Sako, Kota Palembang. Kenaikan harga beras dan sejumlah item sembako mendekati Hari Raya Idul Adha membuat ratusan warga di Kecamatan Sako, Kota Palembang rela antri sejak pagi untuk mendapatkan paket beras SPHP dan 1 liter minyak goreng dengan harga murah. Berdasarkan catatan pihak Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan pada periode Januari hingga April 2024, nilai ekspor Sumatera Selatan mengalami penurunan 22,30%, salah satu faktornya, yakni karena penurunan ekspor sektor pertambangan.
Kenaikan PPN 12% pada 2025 diprediksi pengamat ekonomi akan berimbas pada daya beli kepada masyarakat, karena perusahaan penyedia barang jasa yang berpotensi mengalihkan beban kenaikan PPN ke konsumen. Untuk catatan akhir tahun olahraga telah dikumpulkan oleh tim PAL TV. Merosotnya prestasi olahraga Sumatera Selatan saat ikuti Pekan Olahraga Nasional di Aceh, Sumatera Utara yang meraih 6 emas, 13 perak, dan 29 perunggu, sehingga membuat Sumatera Selatan menduduki peringkat 18 besar. Raihan medali ini jauh dari target yang ditentukan oleh KONI Sumatera Selatan. Sriwijaya FC yang berkiprah di Liga 2 diambil alih oleh DG Sports. Kini prestasi dari Sriwijaya alami kemerosotan yang drastis. Bahkan beberapa pemain menyatakan keluar dari tim karena belum menerima gaji dari manajemen yang kini alami krisis keuangan. Ajang basket 3x3 Seri 2 Junior Basketball Championship kembali digelar. Untuk kategori putra, SMP Saverius Maria C berhasil menyabet 2 penghargaan sekaligus, yakni menjadi juara dan juga salah satu pemainnya yakni Excel dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam turnamen. Sementara itu untuk level putri diraih oleh tim putri SMP Negeri 1 Kota Palembang. Untuk catatan akhir tahun dari kriminal yang berhasil dirangkum oleh PAL TV, ada sejumlah kasus menonjol yang terjadi. Di antaranya kasus pembunuhan yang dialami oleh ibu dan anak di Macan Lindungan yang disebabkan karena masalah gaji. Lalu berikutnya kasus pembunuhan seorang pegawai koperasi bernama Anton Eka Saputra yang mayatnya dicor oleh tersangka di kawasan Maskerebet, dan kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang dialami oleh seorang pelajar SMP di kuburan Cina. Terbaru, sebuah kasus yang sangat menyita perhatian masyarakat, penganiayaan seorang dokter koas Universitas Sriwijaya. Catatan akhir tahun 2024 dikumpulkan dan dirangkum ini merupakan hasil peliputan yang dilakukan oleh tim liputan PAL TV selama 1 tahun ini. Tim liputan PAL TV.